Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita hadis-hadis dalam bab adab dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pembahasan kita kemarin, ya, syarah kita ini adalah bagian rangkaian dari kegiatan daurah hifdz Kitabul Jami' untuk menghafal hadis-hadis dalam kitab Al-Jami' ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan hadis yang pertama dalam bab ini. Insyaallah pada pertemuan kita sore hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadisnya. Seperti yang kita sudah sepakati, kita akan mulai dengan mendengarkan hafalan ikhwah para peserta, ya, peserta Kitabul Jami', dan tolong di giliran ya. Jadi para peserta semua mesti dapat giliran untuk menyatur hafalannya atau memperdengarkan hafalannya. Nah, tafadhal. Hadis yang kedua. Satu lagi. Betul. Hadis kedua. Satu lagi, hadis ketiga. Ada yang sudah siap? Silakan. Yang belum pernah setor ya, yang belum pernah sudah kemarin, coba. Satu lagi. Hadis ketiga. Setiap hadis dua yang store ya, setiap pertemuan. Kawan sekalian, kita mulai membahas hadis yang kedua. Untuk hadis yang kedua dalam bab adab ini masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu kita tidak perlu sebutkan lagi biografi singkat dari perawi hadisnya, karena ini telah kita sebutkan sedikit dalam pembahasan hadis yang pertama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru, lihatlah, perhatikanlah, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih di bawah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa, karena yang seperti itu, artinya ketika kita melihatnya ke bawah, tidak melihat ke atas, sikap yang seperti ini ajdaru, lebih patut, lebih pantas, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khusus sekalian, riwayatan yang kita baca ini, lafaz yang kita baca ini sebenarnya lafaz yang ada pada Sahih Muslim. Lafaz yang kita baca ini khusus ada pada Sahih Muslim. Adapun lafaz dalam Sahih Bukhari ada yang lebih lengkap, dan ini lebih menjelaskan kepada kita makna hadis kita ini. Karena dalam hadis kita ini Nabi SAW memerintah dan melarang. Memerintah untuk melihat yang di bawah, melarang untuk melihat yang lebih di atas. Tapi beliau tidak jelaskan kepada kita dalam persoalan apa, dalam hal apa kita kalau melihat ke bawah dan tidak boleh melihat ke atas. Tapi kalau kita baca riwayat Bukhari lebih lengkap, maka kita akan dapati penjelasan langsung dari Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW lebih merinci, di mana beliau mengatakan, idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi. Jika, kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian melihat kepada apa yang dilebihkan darinya dalam persoalan al-mal, persoalan harta, wal khalq, dan persoalan fisik. Jika salah seorang di antara kalian melihat dari sisi harta dan dari sisi fisik, maka lihatlah orang yang lebih di bawah kalian, dan jangan melihat yang lebih di atasnya. Periwayatan ini menjelaskan bahwa hadis ini tidaklah berlaku secara umum, khusus berlaku dalam persoalan-persoalan dunia. Ya, sering kita dengarkan bahwa hadis ini berkaitan dengan persoalan dunia. Dari mana ulama kita membatasi yang seperti itu? Membatasi ini dalam persoalan duniawi bisa dari dalil-dalil umum. Apa itu dalil-dalil umum? Dalil-dalil umum yang mengajak kita untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan akhirat. Di mana Allah mengatakan fastabiqul khairat. Di mana Allah mengatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum, sabiqu ila magfirati min rabbikum, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sangat banyak Allah menyuruh kita berlomba-lomba, jangan mau ketinggalan. Hendaknya kita yang lebih di atas, lebih duluan, lebih cepat. Banyak sekali dalil-dalil yang seperti itu, tapi semuanya dalil-dalil tentang urusan akhirat, urusan surga, urusan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengkompromikan antara perintah-perintah tersebut, untuk kita berlomba-lomba, jangan ketinggalan, untuk kita menjadi orang yang paling tinggi, paling di atas, paling mulia, dengan hadis ini yang melarang kita melihat yang lebih di atas, ulama kita berkesimpulan bahwa hadis kita ini tentu saja berkaitan dengan urusan dunia. Karena begitu banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk melihat yang lebih di atas atau menjadi orang yang teratas dalam urusan-urusan akhirat. Jadi
Itu dalil-dalil umum yang dipahami oleh para ulama kita untuk mengkhususkan masalah ini pada masalah-masalah yang sifatnya duniawi, persoalan-persoalan duniawi. Itu satu sisi. Sisi yang lain, sisi kedua, kenapa sampai ulama kita mengkhususkan hadis kita ini dalam persoalan-persoalan duniawi? Karena memang dalam lafaz Bukhari ada lafaz yang tegas yang mengatakan bahwa hadis kita ini maksudnya adalah dalam persoalan dunia. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi. Jika salah seorang di antara kalian mau melihat dalam orang yang lebih diutamakan dalam persoalan hartanya, masalah duniawi, atau khalqnya, penampilan fisiknya, maka lihatlah pada yang lebih di bawah. Ini berarti memang hadis kita ini berkaitan dengan persoalan-persoalan duniawi, bukan persoalan-persoalan akhirat. Dan kalau kita bertanya, kenapa hadis ini masuk dalam persoalan adab? Maka jawabannya, adab yang dimaksudkan di sini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang inti yang diinginkan dalam hadis kita ini adalah dalam persoalan adab kepada Allah. Bagaimana kita beradab kepada Allah dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah kepada kita. Dan adab, kawan sekalian, itu ada kepada Allah dan ada kepada sesama manusia. Dan adab kepada sesama manusia pun ini bertingkat-tingkat. Ada adab kepada orang tua, ada adab kepada orang yang lebih punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Ada adab yang punya hubungan kedekatan rumah dengan kita. Ada adab dengan orang yang datangi kita sebagai tamu. Dan ada adab secara umum kepada sesama manusia. Bahkan dalam syariat Islam, adab kepada hewan binatang pun diajarkan. Dan mungkin yang jarang dibahas dalam syariat-syariat atau dalam din-din yang lainnya adalah bagaimana beradab kepada Allah. Sehingga kita dapati syariat-syariat yang lain mereka tidak mengajarkan adab kepada Allah. Orang Yahudi dengan kurang ajarnya mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah Subhanahu wa taala telah miskin dan kami yang kaya. Dan mengatakan bahwasanya telah dibelenggu tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan merekalah yang terbelenggu. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka sebenarnya yang dibelenggu tangannya dan dilaknat dengan perkataan yang lancang itu. Orang Nasara juga demikian, tidak adab kepada Allah ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluknya dan makhluk diangkat menjadi Allah, Tuhan yang disembahnya. Dan agama-agama yang lain apatah lagi. Maka kaum sekalian, Islam mengajarkan adab yang tertinggi sebelum kita saling beradab di antara kita adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Hujurat yang ulama kita menamakannya dengan surat adab dan surat akhlak, sebelum Allah mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak dan beradab sesama kita, maka Allah memulai dengan adab kepada Allah dan adab kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah. Lalu nantilah setelah itu mulai ayat ke-6 barulah adab sesama manusia. Ini isyarat penting dari Allah bahwa adab adalah masalah yang penting dan mulailah adab kepada Allah sebelum kita beradab dengan sesama makhluk. Kawan sekalian, hadis kita ini mau mengajarkan bagian etika seorang hamba kepada Allah. Adab seorang hamba kepada Allah. Bagaimana itu? Nabi SAW mengatakan, unzuru, perhatikanlah. Dan ini perintah. Perintah untuk memperhatikan, melihat, unzuru ila. Dan dalam bahasa Arab kalau nazara dan yata'adda bi ila, itu maknanya adalah melihat, ya. Karena juga unzuru biasa berarti menunggu.
Unduruna naqtabis min nurikum, ya, atau menunda, ya. Kalau dia tidak yata'adda bi ayyi harf. Tapi kalau dia pakai nazara ila, maka menunjukkan bahwasanya memang melihat langsung, melihat. Hadis ini menunjukkan kepada kita isyarat perintah, bahkan perintah, ya, bukan cuma sekedar isyarat, perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim kita sepantasnya peduli dengan keadaan sekitar kita. Kita mesti melihat keadaan sekitar kita. Jangan kita memiliki sifat yang dinamakan ananiyah, egoisme. Pokoknya dia sudah punya aturan hidup. Mau gini, mau gitu, sudah ada jadwal tersendiri. Tidak pusing lagi dengan orang lain. Orang lain tersinggung dengan keadaannya, dia tidak peduli. Yang penting dia sudah punya catatan tersendiri, agenda tersendiri, dan kiat-kiat tersendiri untuk menjadi orang sukses dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Orang lain mau susah, mau senang, tidak peduli. Ini bukan sifat seorang muslim yang benar. Hadis ini menyuruh kita tahu keadaan sekitar, peduli dengan keadaan sekitar dan melihat orang lain. Unzuru, lihatlah. Cuma bagaimana cara melihat? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang banyak? Bagaimana cara kita melihat keadaan saudara-saudara kita? Kapan kita mengamalkan perintah Nabi ini, kita akan dapati keadaan manusia sangat beraneka ragam, bermacam-macam. Ada orang yang sangat kaya, ada orang yang sangat miskin, ada orang yang sangat taat, ada orang yang sangat durhaka, dan seterusnya. Maka untuk urusan duniawi, perkara duniawi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu manhaj dalam melihat keadaan orang lain. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah orang yang lebih di bawah kalian. Dalam urusan apa? Urusan duniawi. Dalam urusan harta. Akhwas sekalian, kalau kita mau jujur, setiap kita dengan segala kesederhanaan kita, kesahajaan kita, dan keterbatasan ekonomi kita, tapi kalau kita mau menelusuri keadaan orang banyak, maka kita akan tahu bahwasanya bukanlah saya orang yang paling miskin di dunia ini, bukanlah seorang yang paling susah di dunia ini. Masih sangat banyak orang yang susah, makan mungkin cuma 2 kali, mungkin cuma 1 kali, bahkan mungkin ada yang beberapa hari tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka konsumsi. Dan Nabi kita sendiri telah mencontohkan yang seperti itu. Dan jika kita melihat dari segi khalq, fisik, maka kita harus syukur kepada Allah bahwa mungkin bukanlah kita orang yang paling tampan di dunia ini, tapi masih banyak orang yang lebih kurang fisiknya daripada kita. Itu dari segi jamalnya, keindahannya. Dari segi kelengkapan organ tubuh kita, masih banyak yang tidak lengkap, cacat, dan seterusnya. Itu diperhatikan semuanya. Bukan kita perhatikan untuk kita meremehkan mereka, melecehkan mereka, menertawai mereka, tapi ada tujuan agung yang disebutkan dalam ujung hadis kita ini. Kenapa kita mesti melihat orang-orang yang di bawah kita? Walaupun di sini disebutkan hanya 2 saja, harta dan khalq, fisik, tapi dikasihkan untuk semua dalam persoalan-persoalan duniawi. Soal apa lagi dalam masalah duniawi? Persoalan kesehatan umpamanya, nikmat kesehatan. Kita sakit, maka kalau kita jujur mau melihat keadaan saudara-saudara kita, masih banyak yang lebih sakit daripada kita. Masih banyak yang lebih parah penyakitnya daripada kita. Dan masih banyak yang begitu lama mengidap penyakit, bertahun-tahun penyakit yang menahun, yang tidak kunjung sembuh. Dan ini sudah kita sebutkan kemarin, ya, bahwa nikmat sakit, nikmat sehat, nikmat yang kadang tidak terdeteksi pada orang-orang kecuali ketika dia hilang nikmat tersebut darinya. Nanti orang sakit baru bisa sadar begitu besarnya nikmat sehat, ya. Maka kalau sekalian, ada sebuah riwayat, walaupun ini diikhtilafkan tentang kesahihannya, bacaan ketika kita melihat orang yang sakit,
Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtulita bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya, membersihkan saya, menyelamatkan saya dari apa yang kamu diuji dengannya, dan telah memuliakan saya lebih daripada hamba-hambanya yang lain. Diriwayatkan bahwa ini kita baca ketika kita melihat seorang yang sakit. Kita memuji Allah bukan karena kita senang saudara kita sakit, tapi kita ingat bahwa ternyata nikmat Allah itu besar sama saya. Saya mendapatkan nikmat, dan saudara saya ini sementara dapat ujian yang begitu berat, ya, susah tidur, susah makan, susah bergerak. Maka saya yang alhamdulillah kesana kemari beraktivitas, begitu besar nikmat Allah kepada saya. Dan Allah telah memuliakan saya dari sekian banyak hamba-hambanya. Itu mungkin kita katakan ketika kita melihat orang yang di bawah kita. Unturu ila man huwa asfala minkum. Itu perintah. Seandainya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan perintah ini, maka bisa kita pahami kita dilarang melakukan sebaliknya. Istilahnya al-amru bisyai'i an-nahyu an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu kaidah, ya. Perintah terhadap sesuatu artinya larangan terhadap kebalikannya. Ketika kita diperintahkan untuk melihat yang lebih di bawah kita, berarti kita dilarang melihat yang lebih di atas kita. Itu sudah kaidah. Kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, berarti kita dilarang berbuat maksiat. Kita diperintahkan untuk bertauhid, kita dilarang untuk syirik. Kita diperintahkan untuk sunnah, kita dilarang untuk bid'ah, dan seterusnya. Al-amru bisyai'i an-nahyu an diddihi atau an aksihi. Cuma untuk penekanan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan, pasangan dari perintah. Jika kalian melihat, lihatlah yang lebih di bawah, dan jangan, ya, ada larangan, jangan melihat yang lebih di atas kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Jadi dilarang melihat yang di bawah, diperintahkan melihat yang lebih bawah, dan dilarang melihat yang lebih di atas. Sekali lagi dalam persoalan-persoalan duniawi. Ya, adapun persoalan ukhrawi, kawan sekalian, kita justru diperintahkan untuk melihat ke atas, ya, melihat ke atas. Karenanya Hasan Al-Basri dan banyak ulama salaf mengatakan, jika kalian didahului oleh saudara kalian dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah, maka kalahkan dia, dahului dia dalam urusan akhirat. Kita bisa ketinggalan dalam urusan duniawi, tapi jangan sampai ketinggalan dalam urusan-urusan akhirat. Dan itulah standar kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan kebaikan terus minta tambah, dan tidak minta tambah dalam urusan-urusan duniawi, tapi minta tambah dalam urusan-urusan akhirat. Dan itu dalil yang sangat banyak sebenarnya, dalil-dalil seperti itu. Maka kalau sekalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ini khusus dalam urusan duniawi. Adapun dalam urusan ukhrawi, kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan hari ini. Kalau kita sudah menjadi orang yang sholat jamaah, maka lihat lagi orang yang datang cepat-cepat sebelum kita. Lihatlah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan sholat jamaah. Jika kita telah berinfak hari ini, lihatlah orang yang lebih banyak infaknya dan lebih berkualitas infaknya dari kita umpamanya. Wahaluma jarrah dan seterusnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam akhir hadis ini hikmahnya, ya. Kenapa sampai ada perintah dan ada larangan seperti ini? Beliau mengatakan, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena cara yang seperti itu lebih patut menjadikan Anda untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Berarti inti persoalan ini apa, ikhwas sekalian?
Inti persoalan yang diinginkan sebenarnya apa? Tidak bolehnya kita meremehkan nikmat Allah kepada kita, dan perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan agar ini terwujud, ya, jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah telah curahkan, Allah telah cucurkan, telah berikan kepada kita. Tapi untuk memenuhi tujuan ini ada cara-caranya, ada kiat-kiatnya, ada tips-tipsnya. Bagaimana itu? Di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah dan di antara cara untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang kadang orang tidak peduli dan terluput darinya adalah cara seperti ini. Kalau mau melihat dalam masalah duniawi, lihat ke bawah dan jangan sampai lihat ke atas. Cara seperti ini ditempuh, tujuannya sebenarnya adalah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Maka inti sebenarnya persoalan adab kita kepada Allah, syukuri nikmat Allah, dan jangan sampai kita meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita, apa manfaat unzuru ila man huwa asfala minkum? Dan kenapa kita dilarang wala tanzuru ila man huwa fawqakum? Unzuru ila man huwa asfala minkum ada dua paling tidak manfaatnya. Unzuru ila man huwa asfala wa unzuru ila man huwa asfala minkum. Faedah pertama adalah untuk kita melihat begitu besar nikmat Allah kepada kita, untuk kita memuliakan Allah dan melihat begitu banyak Allah telah berikan kepada kita. Isti'zam nikmatillahi ta'ala alaina. Kita memandang besar, agung, mulia nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu tujuan pertama atau faedah pertama. Faedah yang kedua, orang yang mengamalkan unzuru ila man huwa asfala minkum, dia akan memiliki sifat ridha dan ketenangan pada hatinya. Dia insyirahus sadar, hati yang tenang, hati yang ridha kepada Allah, tidak gelisah. Bagaimanapun keadaan dirinya, maka dia lapang hatinya, tidak pusing, tidak pernah stres, tidak pernah gelisah, karena dia sudah punya manhaj hidup, punya metode hidup, pegangan hidup, bagaimana dalam melihat pembagian-pembagian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka dia tidak pernah gelisah bagaimanapun keadaan dirinya. Itu faedah bagi orang yang unzuru ila man huwa asfala minkum. Apa faedah wala tanzuru ila man huwa fawqakum? Atau bisa juga dibalik, apa akibat buruk ketika kita tidak melaksanakan wala tanzuru ila man huwa fawqakum? Pertama, kata ulama kita adalah itu tadi, kita memandang remeh nikmat Allah, tidak pernah puas akan nikmat Allah. Bahkan mungkin ada sebagian orang, waliyadzubillah, yang mengatakan, ya Allah, apa yang telah kamu berikan kepada saya? Si fulan dan si alan telah sekian banyak mendapatkan nikmat, dan saya, apa yang saya telah dapatkan darimu ya Allah? Waliyadzubillah. Padahal tidak ada seorang pun yang mungkin hidup di muka bumi ini, tidak mungkin seorang hidup di muka bumi kecuali setiap saatnya dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah, sebagian hamba tidak tahu terima kasih kepada Allah. Karena dia selalu lihat orang di atas, maka dia tidak pernah puas, tidak pernah melihat begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, bahayanya orang yang tidak melihat orang yang di bawahnya dan melihat orang yang di atasnya adalah dia akan capek sendiri, capek fisiknya dan capek hatinya. Apa capek fisiknya? Dia akan mengejar sesuatu yang mungkin tidak akan dia dapatkan. Dia akan banting tulang, habis waktunya untuk mengejar sesuatu yang mungkin tidak akan dia dapatkan, karena dia memandang selalu kecil apa yang dia sudah dapatkan dari rezeki ini. Dia selalu ukurannya si fulan, si alan. Bahkan kadang orang-orang kafir yang memang Allah
jadikan kesempatannya mendapatkan nikmat cuma di dunia saja. Itu yang dia jadikan sebagai tolak ukurnya, maka dia capek untuk bisa menyamai mereka. Dan dia tidak peduli dengan orang yang begitu banyak lebih rendah daripada dia. Maka dia capek fisiknya untuk sesuatu yang belum tentu dia dapatkan dan tidak diperintahkan dia untuk mengejar yang seperti itu. Capek hatinya dalam artian tidak pernah puas, gelisah terus. Dia sudah mendapatkan yang Masya Allah sebenarnya sudah sangat banyak, tapi gelisah terus. Karena kapan kita melihat ke atas, masih banyak orang juga yang punya dunia yang lebih banyak daripada kita. Maka tidak pernah rasa puas, tidak pernah senang. Hatinya akan capek, gelisah terus dan tidak pernah merasakan rahatul qulub wa tuma'ninatin nafs, ya. Tidak merasakan hati yang tentram dan hati yang sakinah, tuma'ninah. Dan yang ketiga, orang tersebut mungkin akan timbul satu penyakit yang sangat berbahaya padanya, yaitu penyakit hasad dan dengki. Jadi penyakit hasad dan dengki adalah penyakitnya Yahudi, waliyadzubillah. Hasad dan min 'indi anfusihim, dan penyakitnya iblis al-la'in. Iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Ini penyakit yang pertama kali Allah dimaksiati di langit, dan pertama kali Allah dimaksiati di dunia juga penyakit hasad. Pertama kali Allah dimaksiati di langit itu disebabkan penyakit hasad, hasadnya iblis terhadap Adam. Dan awal kali maksiat di dunia terjadi, pemicunya juga adalah hasad antara dua anak cucu Adam dan orang yang dua anak Adam alaihissalam, dan orang yang selalu melihat yang di atasnya. Dia cemburu akan pembagian Allah, sudah tidak setuju dengan Allah, lalu cemburu lagi kepada orang lain. Dan mungkin kadang dia mengatakan, kenapa si fulan, saya sebenarnya yang lebih berhak, dan dia dengki. Dan mungkin dia menfitnah, ya, tanda kutip bahasa kita, menfitnah, oh si fulan itu begini dan begitu, hanya karena dia yang salah dalam menyikapi persoalan nikmat. Salahnya adalah karena dia suka lihat bagian yang atasnya, yang lebih di atasnya, dan tidak mengikuti arahan Nabi SAW untuk melihat yang di bawahnya. Ini khusus kalian kurang lebih maksud dari hadis kedua, yang intinya kita diajarkan untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab kepada manusia, bagaimana kita melihat yang lebih di bawah dalam masalah-masalah nikmat, dan bukan nikmat duniawi, dan bukan melihat yang bagian atas atau yang lebih di atas, dan untuk kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil lagi satu hadis. Jam berapa sekarang? Jam 5. Ya, kita percepat ya. Kita ambil satu hadis lagi. Ani Nawas bin Sam'an atau bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri, tentang albir, wal ismi, dan tentang dosa. Faqal, maka beliau menjawab, albirru, kebaikan itu, albir husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa adalah mahaka fi sadrika, apa yang beredar pada hatimu, pada dadamu. Wa karihta, dan kamu benci, an yattali'a alaihi an-nasu, dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ketiga ini, khusus kalian, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nawas bin Sim'an. Boleh juga Nawas bin Sam'an, ya, Nawas bin Sim'an atau Nawas bin Sam'an. Tapi kata ulama kita, Nawas bin Sim'an lebih terkenal, pakai kasrah.
Nawas bin Sim'an. Nama lengkap beliau Nawas bin Sim'an bin Khalid bin Amr Al-Kilabi. Nawas bin Sim'an bin Khalid bin Amr Al-Kilabi. Beliau sebenarnya bukan orang Ansar. Tadi saya dengar baca hadisnya Al-Ansari. Sebenarnya beliau bukan orang Ansar, tapi mungkin Haliful Ansar. Beliau kabilahnya pernah mengadakan perjanjian dengan Al-Ansar, maka dinisbatkan kepadanya. Bapak beliau ini juga salah seorang sahabat. Sim'an atau Sam'an juga salah seorang sahabat yang mulia, Sim'an bin Khalid bin Amr. Beliau datang ke Madinah bersama dengan bapaknya, bersama-sama, dan menginap berdiam domisili di Madinah kurang lebih setahun untuk talaqi ilmu, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sempat dalam satu tahun ini mengambil ilmu cukup banyak ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ilmu yang penting yang beliau dapatkan adalah hadis kita ini. Dan dikatakan bahwa hadis beliau itu sekitar 17 hadis dalam buku-buku hadis. Itu hadis riwayatan yang bersumber dari Nawas, itu jumlahnya 17 hadis. Beliau sebenarnya penduduk Syam, ya. Beliau sebenarnya penduduk Syam, asli dari Syam, lalu datang kepada Nabi SAW untuk belajar. Kawan sekalian, Nawas bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang birri wal itsm. Dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut beliau, lalu dikatakan, kamu datang untuk belajar dan mau tahu tentang al-birri wal itsm. Jadi sudah ditahu sebelumnya bahwa beliau datang untuk bertanya tentang masalah ini. Di antara faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis kita ini adalah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi dan tidak datang sendirinya. Nawas bin Sim'an datang dari Syam dan siap domisili selama setahun kurang lebih untuk talaqi ilmu dari Rasulullah SAW. Dan di antara talaqi ilmu adalah dengan cara soal jawab, bertanya, mengajukan pertanyaan. Karena itu kawan sekalian, sebagian ulama kita kalau mengadakan perjalanan haji umrah dan mau bertalaqi dengan para ulama, mereka kadang sudah ngumpul soal-soal sebelumnya, yang sudah siap soal-soal apa yang akan ditanyakan kepada para ulama. Jadi yang ditempuh juga oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sa'altu Rasulullah SAW. Kawan sekalian, pertanyaan dalam agama ini sangat-sangat banyak. Tapi ini di antara kelebihan Nawas, karena beliau bertanya tentang masalah yang sangat pokok. Inti persoalan yaitu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, yang mana yang pahala dan yang mana yang dosa. Karena inilah sebenarnya inti hidup kita ini. Hidup kita ini kan adalah cobaan dan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa ibtila yang dimaksudkan? Al-ibtila adalah dengan kebaikan dan dengan dosa. Ibtila yang dimaksudkan adalah perintah dan larangan. Kita di dunia ini, entah di hadapan kita ada perintah yang harus kita kerjakan, atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Sekarang kadang kita tidak punya pegangan yang jelas, tidak punya parameter tolok ukur, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang bir, yang mana yang ism. Apalagi orang Yahudi itu sebagaimana yang kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Orang Yahudi itu suka labsul haqqa bil batil, suka menyamar-nyamarkan agar kita bingung yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan syaitan sebagaimana kata Allah, zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu di antara gayanya, modelnya
tipu dayanya adalah mentazyin, mengindah-indahkan amalan-amalan yang buruk. Maka ikhwas sekalian, seorang muslim butuh tolak ukur, butuh barometer, gimana membedakan yang mana yang bagus yang mesti dikerjakan dan yang mana yang dosa yang mesti dia tinggalkan. Dan inilah kecerdasan dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, karena beliau bertanya tentang dua masalah pokok, al-bir wal ism. Khos sekalian, dan Nabi kita SAW ketika ditanya, beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta yattali alaihi nas. Al-bir sebenarnya sangat banyak, ya. Al-ism juga sangat banyak. Tapi Nabi kita SAW dalam kesempatan ini tidak merinci. Ya, seandainya Nabi kita SAW mengatakan al-bir adalah solat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada tetangga, ya, dan seterusnya, begitu banyak yang akan dihafal oleh Nawas dalam satu majlis, susah. Dan seandainya Nabi ketika ditanya tentang dosa, beliau mengatakan mencuri, merampok, menghina, ya, memukul, lalu gini dan gitu, begitu banyak. Tapi beliau memiliki jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tapi maknanya padat. Maka beliau berikan kaidah. Dan ini penting, kaidah pokok yang dengannya kita akan bisa tahu mana kebaikan dan mana keburukan. Dan ini jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan kalau kita sudah pegang ini, maka dimanapun kita berada dan kapanpun kita akan tahu ini baik atau ini tidak baik. Kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Al-bir itu husnul khuluq. Khuluq sekalian, al-bir itu sebenarnya adalah kebaikan. Kebaikan, ya. Artinya semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan itu kalau mau disimpulkan dengan satu kalimat, maka disimpulkan dengan kata al-bir. Makanya kata ulama kita, al-bir itu adalah khisal atau jima'ul khair, ya, jima'ul khair. Semua jenis kebaikan sudah tercakup di dalamnya. Dan ini dipahami juga dari firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Ini amalan-amalan apa ini? Batin atau zahir? Batin. Ya, amalan-amalan hati, iman kepada Allah, hari kemudian dan seterusnya. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilin wa fil riqab wa qama as-salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahli idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu amalan-amalan zahir, ya, berinfak, salat, zakat dan seterusnya. Ternyata al-bir cakupannya begitu luas. Semua amalan lahir atau batin itu dibahasakan dengan apa? Al-bir. Jadi al-bir adalah semua jenis kebaikan, lahir maupun batin. Dan al-bir juga kadang bermakna kebaikan yang puncak, kebaikan yang puncak. Buktinya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 92, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai al-bir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan ini yang dipahami oleh Abu Talha, sehingga ketika beliau melihat kebun kurmanya itu yang paling dia cintai, maka dia itu infakkan. Dan beliau bilang tidak bisa beliau dapatkan al-bir kecuali seperti itu. Padahal kalau sekalian, kalau kita mau berinfak, apakah harus infak yang paling kita cintai, sesuatu yang paling kita cintai yang kita infakkan? Harus begitu?
Atau bisa juga kita suka tapi tidak ya, artinya yang penting kan Allah mengatakan wala tayammamul khabitha tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an takmidu fihi. Kalau kamu berinfak jangan cari yang tidak bagus, paling tidak bagus, dan kamu tidak ketika memegangnya kamu memicingkan matamu karena sudah benci sekali. Ambil saja itu yang untuk menginfakkan. Itu tidak boleh. Tapi pesan Nabi kepada Mu'adz apa? Wa iyyaka, waktu beliau diperintahkan untuk mengambil zakat, apa diperintahkan? Wa iyyaka wa kara'im amwalihim. Jangan kamu ambil harta yang paling mulia di antara mereka. Kenapa harta yang paling mulia jangan diambil? Karena itu paling dicintai oleh pemiliknya. Tidak boleh juga kita ambil seperti itu. Tidak boleh juga yang paling rendah, berarti yang tengah-tengah saja. Itu sudah cukup. Berarti untuk infak sebenarnya tidak harus yang paling tinggi. Tapi kalau mau mencapai yang dinamakan albir, maka berikan yang paling dicintai, berikan yang Anda cintai. Berarti albir itu bukan sekedar kebaikan, tapi apa? Puncak dari kebaikan. Ternyata ikhwas sekalian, dalam hadis ini Nabi kita mengatakan albirru husnul khuluq. Dari semua kebaikan yang sangat banyak, lahir maupun batin, dan puncak kebaikan apa itu? Husnul khuluq. Apakah kebaikan cuma husnul khuluq? Tidak, begitu banyak. Tapi ketika husnul khuluq mewakili semua jenis kebaikan, maka tahulah kita bagaimana kedudukan husnul khuluq dalam Islam. Ternyata jika kita harus menyebutkan satu saja kebaikan dari semua jenis kebaikan yang sangat banyak dalam Islam, kadang kita hanya perlu mewakilkan dengan husnul khuluq. Dan ini sama ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meringkas amalan haji dengan Arafah. Al-hajju Arafah. Manasik haji itu wukuf di Arafah. Maksudnya yang paling penting di antara manasik haji wukuf di Arafah. Ad-du'a wal ibadah. Ibadah, doa yang tertinggi. Dan yang lain-lainnya. Khusus sekalian, ya nanti ya mungkin suatu saat ya kita akan bahas tentang masalah husnul khuluq, dan sekira sudah jelas bagi kita tentang keutamaan husnul khuluq. Ya memang amalan-amalan yang satu amalan yang paling tinggi di sisi Allah, dan standar kebaikan seseorang itu diantaranya dengan husnul khuluq. Yang kedua, dosa. Bagaimana mengetahui dosa? Nabi kita sekali lagi tidak merinci apa-apa saja yang dinamakan dosa, tapi beliau berikan kepada kita pegangan agar kapan kita diperhadapkan pada satu masalah, kapan muncul keraguan, tidak bisa kita bedakan ini bagus atau tidak bagus, kembali kepada kaidah ini, kembali kepada parameter yang diberikan kepada kita oleh Nabi SAW. Beliau menjelaskan bahwa ada dua ciri dosa. Wal ismu, pertama, mahaka fi sadrika. Apa yang haka fi sadrika artinya beredar terus di hati kita, di dada kita, membuat tidak tenang, muncul terus di hati kita. Yang kedua, karihta wa karihta, kamu tidak suka an yattali'a alaihi an-nasu, orang-orang tahu perbuatanmu itu. Berarti khususkan ada tanda-tanda batin dan ada tanda-tanda zahir. Dosa itu ada dua tandanya, tanda-tanda batin dan tanda-tanda zahir. Faktor internal, faktor eksternal. Apa tanda batin itu? Ketika kita gelisah. Dan ini sekaligus menunjukkan begitu mulianya ketaatan, karena ketaatan dialah yang menenangkan hati. Adapun dosa menggelisahkan hati, menggelapkan hati kita, dan membuat kita selalu dirundung oleh persoalan. Kalau sekalian, selezat-lezat maksiat menurut pelakunya, waliyadzubillah, maka dialah kelezatan yang sangat sesaat, hanya dirasakan mungkin pada saat dia melakukannya. Setelah itu penyesalan demi penyesalan. Cuma kadang dia tidak punya alternatif yang lain.
atau kadang-kadang dia begitu lemah sehingga dia tidak bisa bangkit dari kubangan kemaksiatan tersebut. Padahal dia hati kecilnya ketika sudah jatuh dalam dosa, dia tidak rela juga dan dia merasa gelisah, tidak tenang. Adapun ketaatan begitu dikerjakan, kadang capek, letih, tapi kelezatannya tidak akan hilang dari kita. Apatah lagi nanti puncak ketika kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, kegelisahan hati yang tidak tenang, maka itu indikasi Anda sedang melakukan dosa. Ya, Anda sedang melakukan dosa. Hati-hati. Jika Anda melakukan suatu perbuatan yang membuat Anda gelisah, tidak tenang, tidak nyaman, Anda kerjakan juga, tapi jiwa Anda senantiasa meronta dan mengatakan kenapa dan kenapa. Maka hati-hati. Mungkin itu yang Anda lakukan adalah perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Ya, dalam hadis Ma'bad disebutkan apa? Istafti qalbak, minta fatwa sama hatimu. Yang kedua adalah faktor eksternal, tanda zahir. Apa itu? Kamu tidak mau orang lain mengetahui perbuatanmu. Wa karihta an yattali 'alaihi an-nasu. Kamu tidak suka kalau amalan itu ditahu sama orang lain. Maka jangan heran kalau pelaku maksiat itu suka sembunyi-sembunyi. Cari waktu ketika orang terlelap, gelap-gelap malam hari, ketika orang pada nyenyak tertidur, disitulah mereka beroperasi, ya, pelaku-pelaku maksiat. Dan mereka begitu takut jika diketahui oleh manusia. Maka kalau sekalian ketika Anda mau melakukan sesuatu lalu Anda selalu merasa was-was, jangan-jangan ada yang lihat saya, ya. Baru melakukan bunyi sesuatu, mungkin si fulan akan datang, ya. Dan kadang tidak ada apa-apa, ya, tapi ada bisikan-bisikan bahwa akan datang seseorang. Maka ketahuilah dialah perbuatan dosa. Dan kau sekalian, dari sinilah, ya, kita mengetahui kenapa sampai kita kadang jatuh juga dalam kesalahan yang lain ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan lalu kita mau dilihat oleh orang banyak. Karena memang yang takut dilihat itu perbuatan dosa. Dan syaitan kadang tidak mampu menghalangi kita, atau syaitan kadang tidak mampu menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tapi syaitan mampu membiarkan kita dalam ketaatan, namun ketaatan yang membuat kita bangga dan suka untuk dilihat orang banyak. Karena memang fitrah adalah ketika dosa kita tidak mau dilihat orang. Ketika ada ketaatan, kita ingin orang lain tahu ketaatan tersebut. Dan ini bahaya. Karena disitulah syaitan bisa menjatuhkan kita ke dalam riya, sum'ah, dan yang lainnya. Kecuali orang yang bisa mengendalikan dirinya, lalu kadang dia menampakkan suatu amalan untuk menjadi pelopor kebaikan dan tidak ada maksud sama sekali untuk dipuji, untuk diapresiasi, untuk dibangga-banggakan dan yang lainnya. Dia cuma inginkan orang lain untuk berqudwah, meneladani kebaikannya. Tapi kalau tidak hati-hati, maka dia jatuh dalam hal tersebut. Oh sekalian, kata ulama kita, ciri dosa ini akan dirasakan dan bisa menjadi pegangan bagi orang-orang yang masih memiliki fitrah salimah, fitrah yang sehat, fitrah yang selamat, hati yang masih bersih. Hati yang bersih, dosa kita sensitif, hati kita selalu gelisah ketika melakukannya, dan kita tidak mau dilihat oleh manusia. Kalau saja
kita melakukan perbuatan dosa dan semuanya kita ini berdosa. Nanti akan ada hadisnya, kullu bani adam khata', hadis dalam bab bab zuhud wal wara'. Jika kita jatuh dalam dosa, waliyadzubillah, lalu hati kita masih gelisah dan kita tidak suka dilihat oleh manusia, maka di sana masih ada harapan bahwa hati kita masih sensitif. Kita masih dalam fitrah. Tapi yang paling berbahaya, waliyadzubillah, ketika ada seseorang mengatakan hadis ini keliru. Gimana keliru? Saya berbuat dosa yang Anda anggap dosa, mungkin dia sudah menghalalkan perbuatan dosanya, waliyadzubillah. Tapi hati saya selalu tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Ya. Saya tidak takut dilihat oleh manusia. Bahkan saya akan nampakkan dosa saya. Ya. Saya akan perlihatkan di depan Anda berzina, berbuat maksiat. Bahkan dia mungkin tidak ada yang tahu dia buat dosa, dia expose, dia sebarluaskan, dia videokan, dia viralkan, waliyadzubillah. Orang seperti ini orang yang lebih berbahaya. Ya. Dan ini yang dinamakan dalam hadis sebagai orang yang mujahirun. Kullu ummati, hadis Bukhari Muslim ya, mu'afan, setiap umat itu masih ada peluang mu'afan, dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang mujahirin, yang menampak-nampakkan perbuatan dosanya. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan dosa malam hari atau dosa ketika tidak ada yang mengetahuinya, dan Allah telah menutup aibnya. Keesokan harinya dia sendiri yang menyampaikannya dan membeberkannya kepada manusia. Waliyadzubillah. Bangga dengan dosa-dosa. Orang ini yang paling bahaya, lebih berbahaya daripada orang yang jatuh dalam dosa tapi masih merasa gelisah dan malu dilihat oleh manusia. Dan ikhwan sekalian, orang yang paling berbahagia adalah mereka yang ketika melakukan ketaatan-ketaatan, mereka tidak mau dilihat dosa-dosanya oleh manusia, tapi juga dia tidak terlalu suka dilihat ketaatan-ketaatannya oleh manusia. Dan ini yang biasa diistilahkan oleh ulama kita sebagai ikhlas. Ketika kita menyembunyikan amal kebaikan kita sebagaimana upaya kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Memang tidak ada perintah membeberkan dan menceritakan dosa-dosa kita. Aib tak pantas untuk dibangga-banggakan. Tapi sebagaimana Anda menutupi dosa-dosa Anda, maka tutupi juga kebaikan-kebaikan Anda. Dan beruntunglah mereka-mereka yang seperti itu. Orang yang kariha an yattali alaihi nas, tidak perlu suka manusia tahu perbuatan kebaikannya. Mereka berinfak fi sarra, mereka berinfak dalam keadaan asir wal anan wal alan. Sadaqatus sirr tudfi'u ghadaba rabbih. Dia ketika bersedekah, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia suka memilih bersedekah yang rahasia. Dia rajin salat jamaah, tapi dia tidak merasa cukup dengan salat jamaah. Dia juga mencari waktu-waktu di keheningan malam. Ketika orang pada terlelap, maka dia mengamalkan hadis Abdullah bin Salam, ya ayuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam. Ya, dia juga berusaha untuk salat di malam hari ketika manusia pada tertidur, dan dimanfaatkan kelengahan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ini orang yang Masya Allah, ini orang yang benar-benar ikhlas, sebagaimana dia juga tidak suka untuk menampakkan dosa-dosanya. Maka ikhwas sekalian, hadis kita ini adalah pegangan bagi kita bahwa mari jika kita mau berbuat kebaikan, jadikan fondasi kita, dasar kita, dan model utama kita untuk menjadi orang baik adalah miliki akhlak yang baik. Kapan kita memiliki akhlak yang baik, maka insyaallah dia menjadi fondasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Siapa yang sudah bagus akhlaknya, apalagi kalau akhlak di sini dalam makna lengkap, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk hidup yang lainnya, maka tuntas sudah semua kebaikan-kebaikan insyaallah akan dikerjakannya. Sebagaimana mari kita punya sensitivitas dalam persoalan dosa. Hati-hati jangan sampai kita berbuat suatu amalan yang membuat hati kita gelisah. Itu tanda dosa yang kita lakukan, sebagaimana kita menghindari
amalan-amalan yang kita tidak suka orang lain melakukannya. Itu juga lah tanda dari dosa. Ini di antara kesimpulan-kesimpulan penting dari hadis ini. Allahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai sini, nanti insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi